podcast episode kedua bersama seperti biasa saya Marco Nugroho dan juga Peter Christian. Senang kembali jumpa dengan lo people semua. Yes, betul banget. Dan kalau kemarin di episode pertama kita lebih ke ini ya, perkenalan ya. Introduction. Perkenalan siapa kita, kemudian perkenalan logik pemilihan nama, latar belakang dan segala macamnya. Kali ini kita masuk langsung kepada satu isu dan apa Wit? Kita bakal bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas soal apa sih yang sebenarnya mempengaruhi keyakinan seseorang. Gitu. Dan skeptis ya. Skeptis atau yang Dan ini yang menjadi pertanyaan, menjadi sebuah persoalan bagi kaum, khususnya kaum skeptis. Jadi di episode kali ini, di episode kedua ini kita akan bahas dari pandangan kaum skeptis ya, mengenai apa yang mempengaruhi keyakinan mereka. Iya, seperti itu. Dan by the way, sebelum kita ngomong-ngomong soal lebih lanjut, pertanyaannya adalah mengapa sih kita harus bahas kaum skeptis ini? Atau lebih ke arah langsung aja kayak siapa itu kaum skeptis? Jadi kaum skeptis ini mereka adalah orang-orang atau kaum yang atau satu paham di mana mereka meragukan segala sesuatunya. Bahkan meragukan sebuah kebenaran yang ada. Bahkan mereka juga meragukan sesuatu yang sebenarnya sifatnya belum sah atau absolut gitu. Jadi tidak ada keyakinan absolut dalam pernyataan mereka. Sehingga pernyataan-pernyataan yang ada itu menjadi sebuah pertanyaan dalam diri mereka. Gitu. Berarti bisa dirangkum. Iya. Kaum skeptis itu yaitu mereka yang mempunyai paham mempertanyakan segala sesuatu. Mempertanyakan segala sesuatu baik secara pandangan worldview dalam atau hal apapun itu, khususnya dalam pertanyaan soal keberadaan Tuhan. Gitu. Nah berarti kalau tadi kamu sempat bilang kalau misalnya kaum skeptis itu mereka tidak pernah bisa memiliki kebenaran yang absolut. Iya. Karena mereka sendiri pun mempertanyakan. Iya. Sebenarnya salah satu dari yang mempengaruhi pandangan ini itu adalah David Hume. Siapa itu, bro? Dia adalah seseorang yang meyakini, bahkan memiliki sifat skeptis yang cukup radikal, sehingga dia juga menyebut dirinya sebagai orang yang anti rasional. Gitu. Jadi kaum skeptis ini, mereka ini lebih kepada satu experience, satu pengalaman pribadi mereka. Sehingga mereka tidak mudah untuk mempercayai, bahkan mereka perlu untuk memastikan itu. Coba David Hume ini apa? Seorang filsuf, juga seorang yang menyebarkan paham skeptis ini. Karena khususnya juga dalam pandangan David Hume ini juga dia mengarah kepada satu pandangan tentang itu tadi yang saya sebutkan, tentang keberadaan soal Tuhan. Nah, pertanyaan menarik adalah mengapa kok kita itu harus membahas skeptis ini dalam episode kita kali ini ya. Cukup menarik sebenarnya. Di awal kan bahwa apa sih yang mempengaruhi keyakinan seseorang? Sebab apa yang dipercayai itu mempengaruhi keyakinan mereka. Kalau dibalik, apa yang tidak mereka percayai itu juga mempengaruhi itu mereka dalam diri mereka. Yang tidak percaya, yang tidak mereka yakini juga. Gitu. Nah, menariknya seorang jurnalis dari New York Times itu Tom Friedman mengatakan bahwa dalam skeptis itu artinya tidak ada yang pasti dan tidak ada yang bisa diketahui. Paham ini adalah berguna atau sangat berfungsi itu di dalam penganalisaan soal metode tertentu.
Oke. Gitu. Tapi yang anehnya bro, yang anehnya ini kalau kita belajar tentang sains, ya kan, itu kan ada satu yang namanya metode ilmiah, di mana kita memang perlu dalam metode tertentu skeptis ini sangat diperlukan. Bahkan kalau di Amerika bro itu ada salah satu kaum ilmuwan yang mereka itu menganggap bahwa skeptisis ini harus untuk bisa menemukan satu bukti yang akurat. Oh, Gitu. iya. Tapi maksudnya itu sikap skeptis itu sangat perlu gitu kan? Sangat diperlukan dalam hal apa dulu gitu ya kan, dalam hal apa dulu gitu loh. Karena kalau di dalam sains ini kan ada yang namanya hukum kausalitas. Oke, sebab akibat. Sebab ya kan akibat. Dan tidak ada akibat yang lebih besar dari sebab. Oke. Nah, anehnya kaum skeptis ini yang mereka lebih mengutamakan dan mengandalkan empiris mereka, mereka tidak mempercayai hukum kausalitas itu. Kenapa? Gitu. Di awal mereka meragukan segala sesuatu kan. Mereka tidak mempercayai adanya satu proses pemikiran yang rasional. Ya kan? Tujuan sains adalah itu tadi, mencari sebab. Itu kok bisa terjadi? Iya, tujuan dari sains adalah mencari sebab. Gitu. Nah, tetapi kaum skeptis ini mereka akan mencari sebab dari sebabnya itu apa? Gitu. Jadi, tetapi dengan sendirinya mereka beranggapan bahwa mereka tidak mempercayai satu hukum kausalitas ini. Padahal hukum kausalitas ini sangat diperlukan diperlukan dalam sebuah metode ilmiah untuk membuktikan segala sesuatu yang memang perlu diuji. Gitu. Oke. Dan itu yang membuat mengapa kita harus membahas. Iya, itu kayak gini. Ilustrasinya tuh sederhana sih. Saya percaya bahwa logic people dimanapun mereka berada yang menyaksikan dan melihat, bahkan kita sebagai anak-anak muda, seringkali kan kita mengalami yang namanya jatuh cinta tuh, ya kan? Jatuh cinta. Kalau coba waktu kita bertemu dengan teman kita yang mengalami jatuh cinta gitu, bro, pasti kan kalau kita menanyakan kepada dirinya, apa sih alasan kamu bisa menyukai gadis ini, kok bisa kamu sampai suka sama dia, sampai cinta begitu dalam kepada sang gadis tersebut? Pertanyaan itu jadi pertanyaan yang sulit bukan buat mereka kadang. Kadang kalaupun itu diberikan kepada kita, kita pun juga akan mengatakan kenapa ya saya kok bisa suka dengan orang. Loh, itu tanpa sadar itu rasa skeptis itu muncul. Gitu. Jadi karena di awal tadi prinsip yang dikatakan Tom Friedman sebagai seorang jurnalis di New York Times, bahwa tidak ada yang pasti. Semuanya itu tidak ada yang pasti. Itu sebabnya perlu untuk memastikan supaya kita bisa mengetahui. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita nggak tahu? Kan begitu. Jadi kayak tadi persoalan soal jatuh cinta ya, semua pasti mengalami. Tapi kalau ditanya apa sih alasan kamu? Lalu bagaimana kita bisa menggambarkan cinta? Bisa enggak? Sedangkan pengalaman percintaan saya dengan saudara Marco pasti berbeda, bukan? Dengan logic people juga pasti berbeda. Pengalaman itu kan berbeda-beda semua, kan gitu. Oke. Jadi itu yang Sorry. Nah, makanya kalau di dalam hukum kausalitas itu kan pasti pakem, bro. karena udah pasti Sudah, Eksak ya. gitu. Kayak misalnya teori gravitasi, ya kan? Semuanya akan pasti yang punya beban pasti akan jatuh. Itu teori gravitasi, itu sudah jelas. Dan gravitasi entah kita di Surabaya, itu ya pasti sama kan? Di gravitasi entah ada di Amerika, hukumnya sama, berlaku sama. hukum Newton gitu ya. Iya, hukum Newton lah, hukum gravitasi. Kalau hukum Taurat Hukum Taurat. Ini nanti kita bisa bahas ya selanjutnya mengenai hukum Taurat. Tapi memang menarik ya karena Iya. Itu makanya itu ya kita harus membahas maksudnya hal yang menarik kenapa kita harus membahas di Logic Podcast episode kali ini karena mengenai kaum skeptis karena kita melihat ya seperti moto kita di awal ya. Iya, benar. Dengan kehadiran podcast ini kita mau melihat dari berbagai sisi, berbagai pandangan dan juga dikaitkan dengan direlevansikan dengan pandangan Injil gitu ya. Betul sekali. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Injil itu mungkin nanti dulu karena mungkin
pembahasannya kita bisa dikatakan ya cukup berat ya kali ini ya. Iya. Maksudnya ya kita percaya bahwa logic people juga bisa ngikutin dan juga logic people bisa paham nih mengenai kaum skeptis lah, lalu siapa itu kaum skeptis. Nah, Iya. pertanyaannya selanjutnya adalah hal apa yang mendasari mereka percaya dengan keyakinan mereka itu? Nah, itu yang jadi persoalan sebenarnya, Bro. Oke. Di awal mereka ingin membuktikan kan segala sesuatu. Tapi mereka membatalkan bahkan tidak mempercayai sebuah hukum yang disebut hukum kausalitas tadi, sebab dan akibat. Padahal sebenarnya pertanyaan mereka itu kan sebenarnya akibat dari gagasan mereka. Oke. Nah, apa akibat dari apa yang mereka pikirkan? Oke. Pertanyaan itu muncul sebagai akibat, sebabnya apa? Dari pikiran mereka. Nah, yang paling parah adalah ketika David Hume ini semakin radikal soal skeptisnya, ketika ada satu kaum teologi yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha sempurna. Terus? Dan itu akhirnya membuat si Hume ini dia merasa bahwa melihat segala sesuatu yang terjadi ini loh, di dalam dunia ini loh, fenomena yang terjadi ini kan justru yang ada kejahatan merajalela, keburukan. Maka dari pernyataan itulah akhirnya muncul satu keraguan yang mematahkan bahwa apakah benar Tuhan itu sempurna? Kalau Tuhan maha sempurna, kenapa dunia yang adalah ciptaannya ini bisa tidak sempurna? Apakah berarti Tuhan pencipta dari ketidaksempurnaan? Itu muncul. Pikiran-pikiran keraguan itu terus muncul. Maka sebenarnya pertanyaannya bukan keyakinan apa yang mereka yakini. Karena mereka nggak punya. Justru keraguan itulah yang mereka yakini. Iya, benar. Tidak ada hal yang mutlak di hadapan mereka. Kalau sains tadi kan saya sudah bilang bahwa dia mencari akibat dari segala sesuatu. Iya. Itu menemukan sebabnya. Makanya ada metode ilmiah. Bla 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 bla. Nah, kalau si skeptis, apalagi dalam aliran Hume ini, dia membatalkan itu. Sebab anti rasionalnya itu tadi. Padahal dengan dia berpikir, dia punya perasaan, dia melihat dengan semua indranya. Bukankah itu sebenarnya juga membatalkan pemikiran skeptisnya? Bahwa apa yang dilihat, dipikirkan, direnungkan, itu kan sebagai satu sifat atau satu konsep dalam diri dia. Oke. Gitu. Jadi keraguan itu muncul terus dalam diri dia. Berarti simpelnya adalah kaum skeptis ini ya kaum relatif ya. Mereka pun tidak bisa memiliki keyakinan mutlak. Karena kalau mereka mengatakan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, Iya. berarti statementnya mereka, keyakinannya mereka itu juga bukan kebenaran yang mutlak. Iya. Sangat bisa dibantah karena kan. Kalaupun mereka meragukan satu pandangan lain, mereka akan mempercayai sebuah pandangan yang lain, bukan? Nah, Gitu. dan itu pun pasti akan bertentangan dengan apa yang mereka yakini karena kan maksudnya kan bukan apa yang mereka yakini tapi apa yang mereka timbulkan saat ini, maksudnya apa yang justru mereka ragukan dan pertanyakan itu. Dan menurutmu cukup banyak Pak, orang-orang kaum skeptis gitu Di kalangan Nah itu, tanpa kita sadari, itu juga muncul dalam kehidupan kita. Di mana, kapan itu muncul? Waktu kita punya ekspektasi tinggi tentang realita kehidupan kita ini, lalu ternyata dalam kehidupan realita kita yang kita temui kejahatan, keburukan, pertanyaan soal kehidupan. Kenapa saya dilahirkan dalam kehidupan yang seperti ini? Kenapa saya ada di keluarga yang seperti ini? Kenapa saya harus ada dalam nasib seperti ini? Itu muncul. Dan ujung-ujungnya dia akan mempertanyakan bahwa apa yang membuat dia bisa ada di dalam kehidupan ini kan, berada di dalam dunia ini. Maka pertanyaan itu seringkali kita muncul. Sebenarnya itu sebagai satu tanda bahwa sebenarnya kita juga jadi orang yang skeptis. Kenapa? Tadi kita punya ekspektasi terlalu tinggi. Waktu kita lihat realitanya tidak sesuai, akhirnya kita hadapi apa? Kita kecewa. Kita marah dengan diri kita sendiri. Sampai-sampai kita menganggap bahwa sebenarnya Tuhan ini ada atau tidak. Sadar nggak sih bahwa itu tadi kan bahwa oh iya ya, kalau memang Tuhan yang pegang kendali, kenapa kok kayaknya realita yang saya jalani itu justru salah, justru berantakan, kan gitu. Itu seringkali muncul dalam pemikiran kita tanpa kita sadari loh. Jadi bukan berarti skeptis langsung seperti
kita buat statement bahwa saya skeptis, tidak. Dengan kita meragukan, simple aja sebenarnya, dengan kita meragukan kehidupan yang kita jalani, kita juga skeptis sudah. Karena kehidupan kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Waktu kita meragukan apa yang jadi pemberian, kita akan mempertanyakan kepada sang pemberi tersebut kan. Kenapa kok bisa terjadi? Nah, contoh kayak gini. Bro Marco tak kasih HP. Tapi HP bekas nih. Oke. Pasti akan muncul gini. Loh, kan Peter itu kan orang yang kaya. Kenapa kok dengan kekayaannya dia cuma bisa ngasih saya HP bekas? Bener nggak? Pertanyaan yang kelihatannya sepele dan sederhana itu loh, simple. Itu kadang kan kita akhirnya memiliki paham skeptis itu tadi. Kita meragukan semuanya sampai-sampai kita lupa bahwa sebenarnya hidup ini sudah kita jalani. Kita terus mempertanyakan soal kehidupan ini, tapi tanpa sadar sebenarnya kita sedang menjalani kehidupan yang baik. Waktu kita mempertanyakan kenapa kehidupan saya kok lebih buruk dari yang si A, kenapa kita selalu pertanyaan itu kan muncul. Oke. Tapi sambil kita mempertanyakan, kita sedang menjalani kehidupan kita yang lebih baik dari si C, si B, si D. Kita nggak sadar itu, kita jalani itu. Dan kenapa kita tidak bisa memahami secara utuh? Karena itu terbatas. Betul. Ada ya, itu sebabnya makanya kan waktu dari aliran UB ini dia akhirnya berpikir begini, bahwa ketika dia masuk ke dalam satu pandangan hidup, pandangan kehidupan, dengan sendirinya kan batal tadi dengan hukum kausalitas itu tadi. Maka dia masuk kepada satu era, pada satu dimensi yang sifatnya tadi itu supranatural. Sehingga dia berkata bahwa semua pembuktian tentang Tuhan itu tidak bisa dipastikan 100%. Gitu. Jadi akhirnya dia mau berlari kepada satu dimensi, satu area yang dimana untuk mendukung rasa skeptisnya dia, gitu. Untuk mendukung rasa skeptisnya dia, maka dia beralih kepada satu pandangan bahwa keberadaan Tuhan, yang Tuhan adalah maha sempurna, sedangkan kita manusia yang terbatas, sehingga sulit untuk kita bisa memahami yang sempurna dengan keterbatasan kita. Gitu. Oke. Ya, jadi kita di episode kali ini, di part ini kita lebih belajar banyak ini ya, mengenai latar belakangnya dan juga apa yang mendasari Betul. kaum skeptis ini. Nah, nanti setelah ini, mungkin karena keterbatasan waktu ya, mungkin setelah ini nanti di part selanjutnya, jadi di episode kedua ini kita punya dua part. Jadi part 1 ini kita sebatas ini dulu mengenai apa yang mempengaruhi keyakinan seseorang mengenai kaum skeptis ini. Lalu nanti di part kedua kita akan baru masuk ke dalam bagaimana dengan pandangan Injil, relevansi dengan kehidupan. Bagaimana Injil bisa dalam perspektif Injil mengenai skeptis ini. Oke. Itu nanti di part kedua. Oke. Jadi Logic People, stay tune, tetap ikutin podcast kita, baik yang ada nonton, teman-teman saksikan di YouTube ataupun di Spotify. Teman-teman bisa ngikutin dan juga follow medsos kita @logicpodcast.id di Instagram. Dan jangan lupa untuk ajak temanmu, pacarmu, orang tuamu, bahkan mungkin siapa? Kakak mentor pendeta atau Ya, semua yang berdekatan dengan untuk kehidupan sehari-hari. untuk sama-sama benar-benar dengerin. Kita juga membuka pertanyaan di kolom komentar. Betul. Buat teman-teman bisa kita saling diskusi bersama. Betul, kita open discussion. Jadi biar apa ya, podcast ini tuh bukan cuma sekedar antara Marco dan Peter saja gitu kan. Tapi bisa dari teman-teman. Mungkin teman-teman mau kasih pandangan lain atau pendapat lain, atau mungkin yang mungkin bisa menarik loh, nanti di part berikutnya kita masukkan lagi mengenai skeptis ini gitu, ataupun nanti pandangan-pandangan lainnya teman-teman bisa tulis komen ini, atau mungkin juga kritikan atau mungkin masukan kita. Demi kebaikan untuk membangun Logic Podcast ini lebih baik. Betul. Karena kan memang logic people ya teman-teman, artinya kan orang-orang yang cerdas gitu. Dan sebenarnya kita juga punya satu tagline gitu kan, yaitu apa? Waktunya berpikir kritis. Kenapa kita punya tagline ini? Karena selama ini anak-anak muda
tidak berpikir kritis, bro. Karena tadi merasa apatis. Iya kan? Iya. Kalau sudah apatis, jadinya itu tadi. nggak punya hati, nggak punya empati. Iya, akhirnya ya itu kan menyepelekan sesuatu yang sifatnya penting, sifatnya yang menjadi dasar, Menjadi dasar. keyakinan, dasar kehidupan. padahal sebenarnya ini sebuah hal yang mendasar dalam kehidupan setiap kita manusia gitu. Ya itu dulu makanya kita ajak teman-teman Logic People sekalian untuk waktunya berpikir kritis karena memang kita harus benar-benar sadari gitu. Ya. Apa yang kita yakini, apa yang kita percayai juga harus masuk akal juga dalam pikiran kita. Karena ya mungkin itu dulu ya. Itu dulu. Selanjutnya kita bisa saksikan di episode selanjutnya. Ya di part kedua mengenai skeptis ini. Untuk part keduanya. Oke. Sampai kembali ketemu di Logic Podcast selanjutnya. Logic in mind, Logic in heart. Saya Marco Nugroho pamit. Saya Christian undur diri. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye bye.